Halo Kak Friends, jadi di sini ada kapasitor keping sejajar. Jadi kapasitor itu salah satu contohnya adalah batu baterai. Oke, nah namanya juga kapasitor, fungsinya untuk menyimpan muatan listrik atau energi listrik. Nah, kemampuannya untuk menyimpan muatan listrik atau energi listrik itu disebut sebagai kapasitas kapasitor. Nah, dalam hal ini kita akan bicara soal kapasitor keping sejajar. Ilustrasinya sebagai berikut. Jadi ada dua lempengan yang saling berhadap-hadapan gitu dan dipisahkan pada jarak D. Kita nyebutnya ya. Kemudian di tengah-tengahnya ini ada mediumnya. Itu dimana medium ini berpengaruh pada besarnya kapasitas kapasitor. Oke, kapasitas kapasitor biasanya disimbolkan dengan huruf C. Nah, tergantung mediumnya itu dibagi jadi dua. Kalau misalkan mediumnya itu dalamnya itu vakum atau udara, jadi nggak ada benda apapun yang diselipin di antara dua lempengan ini. Kapasitas kapasitornya itu nilainya adalah C0 itu sama dengan epsilon 0 atau permetivitas listrik vakum dikalikan dengan luas dari lempengan dibagi dengan jarak yang memisahkan antara dua lempengan. Nah, permetivitas listrik vakum atau epsilon 0 ini nilainya adalah 8,85 dikali 10 pangkat negatif 12 kolom kuadrat per Newton meter persegi. Kemudian, kalau misalkan di tengah-tengah kapasitornya ini diselipin sama bahan dielektrik, misalkan logam lain atau bahan dielektrik lain gitu, maka besarnya kapasitas kapasitornya jadi berubah gitu. Yaitu kapasitas kapasitor baru setelah diselipin bahan dielektrik itu merupakan kapasitas kapasitor awal pada saat mediumnya itu masih udara dikalikan dengan besarnya konstanta dielektrik dari bahan dielektrik yang diselipin gitu. Jadi di sini lebih rapihnya K dikali dengan C0. Gitu. Jadi di sini ditanya bahwa kapasitas kapasitor keping sejajar itu dipengaruhi oleh apa aja. Oke, kita cek. Pernyataan pertama, konstanta dielektrik. Benar ya? Karena ketika mediumnya diisi bahan dielektrik, maka besarnya kapasitas kapasitornya bergantung pada konstanta dielektriknya. Pernyataan pertama bernilai benar. Pernyataan kedua, tebal pelat. Apakah dihitung? Enggak ya. Kenapa? Karena yang berpengaruh adalah luas pelat, permetivitas listrik, kemudian jarak yang memisahkan dari keping sejajar ini. Jadi tebal pelat tidak berpengaruh. Kemudian luas pelat berpengaruh. Kemudian jarak dua pelat atau D itu juga berpengaruh. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Sampai jumpa di soal berikutnya.